Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Bawaslu. Ketemu lagi dengan saya, Haris di Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang, langsung dari kantor Bawaslu Padang Panjang. Alhamdulillah hari ini udah hadir seorang Bondo Kanduang Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang membidangi hukum Humas Datin Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Iya. Ibu Nurhaida Yeti SHMH. Selamat jumpa Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sampai ketemu kita lagi ya. Ya, sehat Bu. Alhamdulillah. Makasih bisa hadir di Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang. Iya, sama-sama, Pak. Kita akan bahas tentang, karena Ibu menggawangi, ada hukumnya, ada datinnya, ada humasnya. Nah, Iya. sekarang kalau ke datin aja Bu, apa sih fungsinya? Pentingnya ada datin di Bawaslu? Oh iya. Kalau kita berbicara Datin kan di sana semua data ya, Mhm. data-data dan informasi yang memang kalau di Bawaslu provinsi itu ada di satu tempat. Mhm. Nah, itu memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan kita memang berkewajiban, untuk memberikan informasi yang, benar, bertanggung jawab, dan memang bisa dipastikan itu ada informasi-informasi yang kita miliki, Mhm. tidak direkayasa segala macam, makanya kita perlu menyaring Mhm. data, informasi yang ada di Bawaslu, kemudian, untuk sebelum kita sampaikan ke publik, itu Sumber saja. datanya? Sumber datanya itu karena di Bawaslu ini kan ada beberapa Kordif ya, Iya. kalau di provinsi itu dan ada di 3 kabupaten kota di Sumatera Barat ini kayak Agam, Padang, Pesisir Selatan itu ada 5 Mhm. Kordifnya, yang 16 kabupaten kota hanya 3 Kordifnya. Nah, cara mengumpulkannya kalau di provinsi itu, dikumpulkan oleh Datin semua. Mhm. Semua data-data informasi yang ada di semua Kordif, Mhm. di semua divisi, semua bagian ya. Nah itu ada cara linknya yang tidak bisa terkoneksi oleh orang luar, Mhm. tapi hanya internal. Nah, Datanya data apa aja Bu yang data penanganan pelanggaran, data Mhm. penyelesaian sengketa, Mhm. data SDM, Mhm. karena kita juga nanti ada, kalau kemarin-kemarin ya, Mhm. pemilu sama pemilihan itu kan ada rekrutmen ad hoc juga, Mhm. kemudian data-data, SDM yang sudah ada sekarang, kemudian, keuangan ya, anggaran segala macam itu juga kita, ambil, kita kumpulkan, kemudian nanti ada yang bisa disampaikan secara terbuka ke publik dan ada yang dikecualikan sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian diatur juga oleh Perbawaslu Bawaslu Bu ya? kita Nomor, 10. 10 Tahun 2019, kemudian kita mengacu juga kepada Perki Nomor 1 Tahun 2021. Nah Bu, kalau seandainya masyarakat publik, sahabat Bawaslu pengen mungkin mendapatkan informasi data dari Bawaslu Iya. Sumatera Barat atau manapun gitu, gimana sih Iya, caranya Bu? iya, kita di Bawaslu 19 ke Bawaslu kabupaten Mhm. kota ini kan semuanya sudah memiliki, data, yang tersedia di PPID Mhm. ya, di PPID semua kabupaten kota, di Bawaslu 19 kabupaten kota. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Itu bisa dengan mendatangi kantor Bawaslu kabupaten kota atau kantor Bawaslu provinsi. Nah, untuk Padang Panjang bisa datang ke kantor Bawaslu Padang Panjang atau jika publik atau yang akan minta Mhm. dokumen itu kalau dia memiliki HP Android itu Yap. bisa mengunduh, HP Android-nya itu PPID Bawaslu Kota Padang Panjang. Nah Mhm. Jadi gitu. kita di era kekinian Bu ya, udah Iya, me apa sih namanya, bisa menerima cara apapun untuk mereka bisa dapat iya, informasi Bu ya. iya, Jadi tapi apakah masyarakat sekarang ini udah ngeh Bu ya, dengan adanya PPID di Bawaslu ini? iya. Makanya kalau kita kemana aja ya, kabupaten kota, Bawaslu kabupaten kotanya itu kita selalu nyinyirin. Mhm. Bawaslu kabupaten kota sama dengan Bawaslu provinsi musti lebih lebih apa namanya, lebih, banyak mensosialisasikan diri, agar apa, agar semua data-data informasi yang dibutuhkan oleh publik itu bisa tersampaikan melalui jalur PPID tadi. Nah, selain itu Pak, juga Mmm. ada jika ada yang minta ya, minta informasi, itu juga bisa melalui HP Android itu. Yap. Karena ada di situ di HP Android itu ada tersedia form-formnya, form permintaan data, form keberatan, kemudian apa saja yang bisa diminta, apa saja yang tidak bisa atau yang disebut dengan Diragukan. dikecualikan. Nah, Mhm. itu juga ada kita sampaikan misalnya, eee, masalah, apa namanya, putusan, Mhm. masalah kajian, kajian pelanggaran pelanggaran itu tidak bisa di-upload, itu Mhm. termasuk ke data yang Informasi yang dikecualikan. dikecualikan. Nah, itu Mhm. kita sampaikan kalau ini tidak bisa diminta, kita sampaikan apa saja dan
publik tidak akan meminta itu. Nah, sepanjang ini Buya dari PPD ini udah bergelut di Sumatera Barat Bawaslu misalnya, apakah udah ada keberatan dari masyarakat tentang informasi mereka minta informasi itu nggak diberikan, apakah ada yang keberatan seperti itu, Bu? Oh iya, alhamdulillah sampai 2022 di Februari ini ya, Hmm. belum ada publik yang keberatan dengan informasi yang dimintanya ke kita dan tidak kita berikan. Nah, belum ada keberatan itu. Mhm. Karena apa? Karena kita berusaha terang benderang. Kalau misalnya diminta melalui jalur permintaan, kemudian ada isian form, jika itu tidak bisa diberikan, kita juga suguhkan apa saja yang tidak bisa diberikan. Nah, kan untuk kemudahan juga sebenarnya Bu ya, Iya. kan orang punya Android, apakah mereka juga bisa secara call saja ke Bawaslu minta data secara lisan misalnya Ibu? Oh, kalau lisan artinya tidak ngisi form, Mhm, itu kan, tidak mengeluarkan dokumen kita mhm, jadinya, mhm, tidak memberikan data secara tertulis kita jadinya. mhm. Karena apa? Karena semua data yang diberikan itu, yang tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan itu adalah data yang diminta secara resmi. Jadi, via handphone Bisa minta bisa, karena ada formnya di ya situ. ya via jadi menginformasi juga Bu ya, Iya, ada formnya di nggak situ. bisa secara lisan Bu ya? Oh iya, itu namanya ngobrol kayak kita ini kalau lisan. Kan, tujuan mungkin, kita melihat Bu ya, Mhm. anak-anak muda sekarang punya Android, punya, kadang kala mereka untuk, cari hiburan, mereka tuh sangat antusias untuk membeli apa gitu kan. Sementara untuk informasi-informasi yang sebenarnya mereka butuhkan, malas sekali untuk, menggunakan paket datanya misalnya. Nah, apakah usaha Bawaslu untuk memberikan, pencerahan kepada anak-anak muda ini, biar mereka tuh ngeh, tentang adanya informasi di Bawaslu ini, Bu? Iya, kalau kita untuk, apa ya, mengajak ya, Mhm, baik kaum kaum muda atau mhm, apa, kita sudah berupaya di tahun-tahun kemarin juga kan ada, kemarin itu terakhir kita SKPP ya, mhm, mhm, di 2021. 21 Nah, ya. itu tujuannya salah satunya itu meraup kaum-kaum muda untuk lebih lebih apa, lebih penasaran Paham, dengan apa yang diadakan oleh Bawaslu. Kalau penasaran pasti mencari tahu kan. Nah, mhm. itu salah satu yang kita upayakan selain juga kita, apa namanya, mengajak, melakukan sosialisasi segala macam ke kampus-kampus, melakukan kerjasama juga. Mhm. Nah, ini, apa, salah duanya yang kita upayakan, selain itu masih banyak yang kita usahakan agar publik itu, eee, mau tahu dan tidak dan menghindari tidak mau tahu. Nah, gitu. Jadi penasarannya itu yang kita. Penasarannya makin tinggi, Bu, ya? Nah, kalau penasaran kan orang Iya, cari tahu kan. mhm. Nah, itu. Nah, kalau bicara prestasi, Bu, Mhm. prestasi mungkin PPD Bawaslu Sumatera Barat lah, di apa ya, sampai mana sih prestasi yang udah diperoleh oleh PPD Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan juga mungkin PPD Bawaslu Kabupaten Kota di Sumatera Barat ini, Bu? Iya, kalau prestasi ya, sesungguhnya Bawaslu itu semenjak, ada ya di Mhm, Sumatera Barat ini semenjak berdiri itu berupaya mhm, untuk selalu memberikan terbaik, untuk selalu memberikan informasi yang terang, memberikan, informasi, yang apa, dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sesungguhnya tahun 2019 kita belum mendapatkan apa-apa, kita belum masuk nominasi apa-apa. Nah, kita berupaya, banting setir lah tahun 2020 itu semua kita upayakan semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah 2020 kita mendapat predikat, lembaga informatif, secara vertikal ya, lembaga mhm. vertikal. Nah 2021 kemarin kita dapat peringkat pertama, lembaga informatif, dengan, lembaga vertikal ya yang informatif, juga kita di Bawaslu RI juga diakui sebagai Bawaslu, Sumatera Barat yang lembaganya informatif. Dan alhamdulillah juga, Bu, ya kan Iya. link PPID provinsi dengan semua kabupaten kota itu udah sinkron, terkoneksi, Bu. Iya, jadi kalau kita di Bawaslu provinsi ini, eee, kita mulai dari data dulu ya, Mhm, kalau tadi kan dasarnya payung iya hukumnya iya kita tadi, sudah ada. mhm, Kalau data itu, kita mengumpulkan data dari semua divisi itu, dengan cara yang lebih mudah. mhm, Jadi tidak meminta hard langsung, cuman cukup dengan soft mhm, dikirim ke email, mhm, email itu terkoneksi ke bagian Datin, kemudian Datin bisa melihat apa aja yang di, share atau yang dimasukkan, diunduh oleh, bagian-bagian atau divisi-divisi yang lain ke satu emailnya masing-masing yang mhm, diberikan oleh Datin. mhm, Nah, antar divisi atau antar bagian itu tidak bisa melihat apa yang diunduh oleh bagian lain.
yang bisa melihat itu hanya Datin. Nah, karena apa? Karena Datin ini memang semuanya ada di dia. Karena Datin nanti juga akan memilah mana yang bisa di-share di PPID sebagai lembaga yang terbuka ya. Kemudian mana yang bisa yang menjadi produk-produk hukum itu di-share-nya nanti ke JDIH. Nah, itu. Ya. Kalau di Padang Panjang, kalau Datin tuh divisinya SDM. Ya, ada yang unik. Kalau yang 3 ini, Pak. Kalau untuk yang 5 kayak Padang Panjang, PSL sama Agam ya, itu dia sama dengan provinsi. Yang 3 ini karena saya di provinsi kan ada Datin, Hukum sama Humas. Nah, kalau kita berbicara Humas saya terkoneksi di yang 3 ini di bagian PHL. Kalau untuk Datin saya terkoneksi bagian SDM yang biasanya dipegang oleh ketua. Nah, kalau untuk Hukum terkoneksi ke bagian HPPS. Nah, jadi untuk yang 3 ini semuanya masuk sama saya gitu. Gitu, Ibu pegang semuanya ya. Iya. Nah, jadi Bu, mungkin singkat waktu aja Bu ya. Nah, kan sekarang kita mau menuju pemilihan serentak 2024 dan pemilu serentak 2024. Nah, bagaimana sih upaya Bawaslu Sumatera Barat khususnya untuk menginformasikan ke masyarakat bahwa nanti di 2024 itu ada pemilu agar mereka mereka sadar untuk datang ke TPS untuk memilih dan ikut mengawasi. Iya. Ini salah satu saya datang ke Padang Panjang karena apa? Karena kita dari provinsi itu menginginkan semua Bawaslu kabupaten kota yang 19 kabupaten kota itu menjadi informatif. Informatif maksudnya semua informasi baik itu ke pemilu, pemilihan, anggaran segala macam itu tahapan yang sangat penting ya, karena tahapan itu kalau ditarik mundur dari yang ditetapkan tanggal oleh KPU RI nanti akan membuat Taproja juga, Taproja tahapan program dan jadwal juga, Bawaslu RI juga akan mengikuti bagaimana cara pengawasan. Nah, itu juga kita share baik itu melalui informasi secara tatap muka, melalui sosialisasi juga melalui media-media online kita. Nah, itu. Oke, Bu. Sahabat Bawaslu, kalau kita bicara panjang lebar nanti kemana-mana gitu ya. Jadi terakhir Bu, harapan Ibu buat masyarakat dengan adanya Humas, Datin di Bawaslu ini Bu. Iya. Kawal Papa. Nah, Kawal Papa ini apa tadi kepanjangannya? Kabar Bawaslu Padang Panjang. Oke, Kawal Papa untuk ke depan karena di tahun 2024 itu sudah pasti ya kita akan melakukan pemilu dan pemilihan. Artinya pertengahan tahun ini kita sudah memulai tahapan baik itu perencanaan anggaran segala macam ya. Itu akan kita mulai, artinya apa? Kita memang sangat berharap kepada kaula muda, kepada stakeholder, kepada siapa aja yang selama ini agak cuek gitu ya, karena tahun 2024 itu selain pemilu kita bersinggungan juga tahapannya dengan pemilihan. Itu memang perlu bantuan kami dari Bawaslu ini, bantuan pengawasan partisipatif. Nah, untuk itu nanti memang Bawaslu akan merangkul semua kaula muda untuk sama-sama kita meleklah terhadap tahapan-tahapan yang akan kita hadapi mulai dari tahun 2022 ini yang nanti pemungutannya di 2024 ada 2 pemilu dan pemilihan. 14 Februari dan 27 November 2024. Iya. Kalau Papa ada tagline-nya Bu. Kalau Papa bisa menyebabkan ketergantungan. Oh gitu, Kawal Papa bisa menyebabkan ketergantungan. Jadi sahabat Bawaslu bisa terus penasaran apa sih Kawal Papa berikutnya, apa berikutnya. Ya, Kawal Papa jangan lupa ini setelah saya akan ada bukan narasumber judulnya ya, yang akan lebih menarik lagi. Nah gitu, jangan lupa tetap saksikan Kawal Papa. Jangan lupa juga subscribe. Ya, like, subscribe. Saya juga nggak paham ini. Subscribe pokoknya Bu ya. Dan sahabat Bawaslu, nampaknya perbincangan menarik kita dengan Ibu Koordif Hukum Humas Datin Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ibu Nur Haidayati SH MH. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih Bu ya atas bincang-bincang pendeknya. Udah mau duduk di kursi nggak panasnya Kawal Papa? Iya. Panas nggak Bu? Enggak panas. Karena nggak ujian. Kalau ujian pasti panas ini. Oke, sahabat Bawaslu, jumpa lagi dengan saya nanti di waktu mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Kawal Papa bisa menyebabkan ketergantungan. Oh iya. Bye.